Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara-saudariku, apa kabar? Semoga selalu sehat, tetap semangat beribadah dan tentunya istiqamah dalam menunaikan ibadah puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkenan menerima seluruh ibadah yang kita kerjakan sampai dengan hari ini insyaallah. Teman-teman, di pertemuan lalu kita sudah bahas tentang doa puasa, kapan dibacakan, dan lafaz yang juga kita sampaikan. Dhahabat dhama'u wa btalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ada sebagian kawan-kawan menanyakan, Ustadz, bagaimana dengan doa yang Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu? Apakah itu juga bisa dibacakan? Karena ada yang menyebutkan bahwa itu dhaif. Ya, seperti apa mengamalkannya dan juga menyinergikan dengan doa yang pertama itu. Baik, kita coba lakukan 3 pendekatan. Yang pertama, kita lacak dulu status kedua hadis itu, ya, terdapat di mana. Dan setelah kita telusuri, nanti kita akan simpulkan derajat hadisnya seperti apa. Lalu baru kita bicara yang ketiga, bagaimana cara mengamalkan hadis-hadis yang sampai kepada kita. Apakah setiap yang sahih segera harus diamalkan? Apakah setiap yang dhaif juga tidak boleh sama sekali diamalkan? Lalu bagaimana konstruksi hukumnya? Yang ketiga ini menjadi yang terpenting dari pembahasan kita. Baik, yang pertama, dua-duanya hadis ini tentunya kita temukan di kitab-kitab hadis. Yang paling populer ada di Sunan Abu Daud. Ya, Abu Daud nomor hadis 2357 untuk yang pertama, dhahabat dhama'u wa btalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian yang kedua, beda satu nomor aja, 2358, ya, 2358. Ya Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Beda dua hadis ini, beda satu nomor saja. Yang pertama 2357, yang kedua 2358. Hanya mungkin dari status hadisnya ini yang berbeda. Yang pertama disepakati hadisnya statusnya sahih, ya, tidak ada persoalan dari segi sanad. Sanad itu artinya susunan periwayat sampai ke Nabi. Ya, misal Imam Abu Daud itu kan nggak ketemu Nabi gitu. Bagaimana bisa meriwayatkan hadis sampai ke Nabi? Maka dari si fulan diteliti sampai ke Nabi. Nah, sedangkan yang kedua, yang nomor hadis 2358, yang redaksi Allahumma lakas sumtu, nah itu setelah diteliti hadisnya sampainya ke tabi'in. Ya, ada tabi'in bernama Mu'adz bin Zuhrah sampai di situ. Nah, hadis yang sampai ke tabi'in itu disebut hadisnya mursal namanya, ya. Kurang lebih lah secara umumnya sederhananya demikian. Kalau mau detail nanti kita belajar ilmu mustalah hadis secara lebih mendalam. Ada juga nanti yang sampai di riwayat lain kepada sahabat Anas bin Malik. Karena yang redaksi kedua ini diriwayatkannya banyak. Yang Allah malakas sumtu. Ada di Sunan Al-Baihaqi juga, di beberapa yang lain. Nah, itu ada yang sampai ke sahabat Anas bin Malik. Cuma ada beberapa yang meriwayatkan itu disinyalir memiliki persoalan. Sehingga dipandang di beberapa tempat hadisnya dhaif. Ya, dhaif ini lemah karena persoalannya, bukan karena redaksinya. Karena periwayatnya ada yang disoal. Soal pertama, sampainya pada tahap tabi'in, tidak sampai sahabat, sampai ke Nabi, disebut dengan mursal. Yang kedua, ada yang sampai ke sahabat, bahkan dinisbatkan ke Nabi, cuma ada beberapa yang disebut bermasalah dari segi periwayatnya. Sehingga status hadisnya, ada yang menyebut dhaif dari segi persoalan tadi, kemudian menyebut mursal karena ketidaksampainya kepada Nabi, walaupun yang tabi'in ini dianggap sebagai orang yang baik. Nah, sekarang kalau sudah tahu statusnya, bagaimana cara kemudian memberikan penilaian pada pengamalannya? Ya, kalau yang pertama tidak usah dibahas lah ya. Kalau yang sahih kita bisa amalkan, tidak ada masalah. Nah, sekarang kalau ada satu hadis dinilai dhaif, ya, puncaknya dhaif misalnya. Nah, itu seperti apa menyikapinya? Nah, ini saya kembalikan ke teori ilmu hadis ya. Jadi bukan pendapat misalnya Ustaz Ali Hidayat atau Ustaz Fulan, tidak. Ini kaidah ilmu hadis yang disepakati oleh para ulama. Dia ulama sepakat tentang ini. Jadi kita yang bukan ulama, apalagi bukan pakar hadis, jangan sampai keluar dari pakem ini. Baik, saya persingkat. Kesepakatan yang pertama bahwa jika ada hadis sekalipun kemudian dinilai dhaif secara sanadnya, bukan matannya, bukan isi hadisnya, tapi matannya, isi hadisnya tidak bertentangan dengan satu, nilai-nilai yang terletak dalam Al-Quran, yang kedua, keterangan di hadis-hadis sahih, dan tidak bertentangan dengan hukum-hukum umum yang lainnya. Ya, terutama masalah-masalah pokok dalam akidah, halal haram dan sebagainya. Maka isi hadis itu dimasukkan dalam istilahnya fadhailul a'mal, amalan-amalan utama yang boleh diamalkan kemudian amalannya. Jadi silahkan diutamakan, diamalkan keutamaannya. Boleh. Kalau doa dibacakan silahkan, boleh. Tidak ada masalah. Itu sepakatan ulama hadis. Jadi sekalipun hadisnya dinilai dhaif, tapi kalau hadisnya isinya
tidak bertentangan dengan nilai-nilai tadi, akidah, halal haram, dan dianggap sebagai fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan amal aja. Yang jangankan pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia pun itu tidak ada masalah. Contoh misalnya, kalau saya bacakan, ya Allah, saya telah berpuasa, saya niatkan karena-Mu ya Allah. Dan saya beriman, saya yakin bahwa apa yang saya tunaikan sesuai dengan apa yang telah Engkau perintahkan. Saya berusaha mengerjakan sesuai dengan ridha-Mu. Dan saya berusaha, ya Allah, berbuka dengan rezeki yang telah Engkau tetapkan. Mohon ampuni dosa saya. Apakah salah berdoa demikian? Kan tidak. Itu namanya perbuatan-perbuatan yang menunjukkan pada keutamaan amalan. Ya, yang salah itu kalau dikatakan misalnya ini hadis Nabi, itu yang keliru. Jadi kalau ada seseorang berdoa dengan doa tadi, nggak ada masalah. Kalau mau aman, kata para ulama, ya jangan disandarkan kepada hadis Nabi, cukup kita bacakan doanya. Ya, jadi jangan lantas disimpulkan kalau dhaif nggak boleh diamalkan, tidak juga. Toh Anda kalau baca dalam bahasa Indonesia lebih parah lagi gitu ya. Dalam arti mohon maaf jalurnya tidak ada. Ini ada seorang tabi'in baca doa, doanya bagus. Nabi tidak pernah mengajarkan, pertanyaannya, salah nggak itu? Ya, kalau Nabi tidak mengajarkan, kemudian doa itu ada, apakah keliru? Nah, kita lihat dulu. Kalau doa ini bertentangan dengan pengajaran Nabi, tentu kita hindarkan. Tapi kalau doa ini tidak bertentangan, bahkan sernilai atau selaras dengan anjuran Nabi, justru itu keutamaan. Saya ambil contoh begini. Hadis yang zahabat dhoma wabtalatil uruq, saya akan sampaikan di pertemuan lalu, itu baru doa pembuka, belum ada permintaan di situ. Itu baru pernyataan saya telah selesai berpuasa ya Allah. Yuk kita terjemahkan ya. Zahabat dhoma, ya Allah, telah hilang rasa dahaga ini. Ya wabtalatil uruq, basah tenggorokan saya. Nah, ini kan belum minta apa-apa. Kita baru katakan puasa saya sudah usai, basah tenggorokan, hilang dahaga. Kemudian watsabatal ajru insyaallah, dan pahala insyaallah akan Engkau tetapkan. Nah, kita belum minta apa-apa, kita baru menyampaikan keterangan. Ya, keterangannya berdasarkan hadis-hadis lain. Allah sampaikan bagi orang puasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama saat berbuka, kebahagiaan keduanya saat nanti di akhirat dia mendapatkan pahala-pahala dari puasanya. Ya, ini baru pernyataan. Bagaimana cara memintanya kepada Allah? Maka di hadis lain disampaikan di At-Tirmidzi. Buka At-Tirmidzi nomor hadis 2526, ya 2526. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi thalathatun, ada 3 golongan. La turaddu da'watuhum, yang doanya sulit ditolak. Ya, sulit ditolak. Artinya Allah akan cepat mengabulkan. Ya, siapa mereka? Satu, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kedua, as-shaimah hatta yuftira, orang puasa sampai buka. Yang ketiga, da'watul mazlum, doa orang terzalimi. Kita fokus pada yang kedua, doa orang puasa sampai buka. Jadi ini isyarat di hadis Nabi, ayo perbanyak doa, minta. Oleh karena itu, para ulama-ulama terdahulu senantiasa membuka puasanya dengan yang tadi dhahabadh dhama, lalu mengisi doanya dengan ungkapan-ungkapan mereka. Bahkan Ibnu Umar pernah punya doa sendiri. Ibnu Umar itu sahabat Nabi, anaknya Umar bin Khattab, punya doa sendiri. Ya, Allahumma lakasumtu faghfirli, ya Allah, misal saya telah berusaha berpuasa, tolong ampuni dosa saya. Ya, saya punya catatan nih, ya, doa-doa ulama yang dari 4 mazhab yang ketika mereka kemudian berdoa, ya, saat berpuasa itu mereka bacakan doa pembukanya, kemudian mereka mintakan kepada Allah. Di doa pembuka dibacakan, doa mintanya yang akan dimohonkan itu dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ini dari mazhab Hanafi, ya. Ini dari Al-Imam Fakhruddin Uthman bin Ali Az-Zailai, ya. Beliau mengatakan wa minas sunnati an yaqula 'indal iftar, dan termasuk sunnah, artinya sesuatu yang dianjurkan. Sunnah di sini mengacu pada keterangan Nabi tadi. Isyaratnya ayo baca doa, minta saat puasa. Ini waktu mustajab. Apa yang dibacakan? Kata beliau, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa 'ala rizqika aftartu. Tuh, coba bayangkan. Ya, beliau mengajarkan perbanyak doa. Kata beliau di antara doanya dibacakan, ya Allah, Allahumma lakasumtu, ya, saya telah berpuasa karenamu, bika amantu, dan saya beriman kepadamu, alaika tawakkaltu, saya tawakal kepadamu ya Rabb, wa ala rizqika aftartu. Sekarang saya mau buka, mohon ya Allah anugerahkan rezeki terbaik dari bukaan-bukaan ini. Ini mazhab Hanafi. Artinya ketika Anda buka dengan hadis sahih tadi, dhahabadh dhama, bagus. Setelah itu tambah dengan doa minta, apa yang mau kita mintakan. Nah, kemudian di mazhab Maliki, ya, ini kita temukan misalnya ada risalahnya Ibnu Abi Zaid Al-Kirwani, ya, karya Syekh Ahmad bin Ghunaim, ya, wa yaqulu nadzan 'inda al-fitri, dan dianjurkan saat kita berbuka itu kita mengucapkan Allahumma lakasumtu wa 'ala rizqika aftartu faghfirli, ya, ma qaddamtu wa ma akhartu, atau yaqul Allahumma lakasumtu wa 'ala rizqika aftartu dhahabadh dhama wa abtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ini dalam mazhab Maliki. Kata beliau, ketika Anda kemudian berbuka itu dianjurkan membaca doa, perbanyak doa.
Ya, di sini Allahumma lakas sumtu wa ala rizqika aftartu dhahaba adh-dhamma wa abtalatil urq kathabatal ajr, insyaallah digabungkan doanya. Di doa pembuka dibacakan, permohonan kita dimintakan kepada Allah. Demikian di mazhab Syafi'i juga, misalnya Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi Masya Allah, antum yang belajar Riyadhus Shalihin, ya, awas, antum yang belajar Al-Arba'in, ya, itu yang pengarangnya Imam An-Nawawi. Sekarang apa yang dikatakan Imam An-Nawawi? Jangan sampai Arba'in antum pelajarin, ya, kemudian Riyadhus Shalihin antum kaji, sementara keterangan beliau yang lain antum tepikan misalnya. Ya, beliau ahli hadis, ahli ibadah, antum siapa gitu kan? Nah, mari kita lihat. Wal mustahab an yaqul 'inda iftarihi, dan dianjurkan akan lebih baik ketika seseorang itu berbuka dia berkata, Allahumma lakas sumtu wa ala rizqika aftartu, lima rawa Abu Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shama thumma aftara qala Allahumma lakas sumtu wa ala rizqika aftartu. Kata beliau yang pakar hadis ini, ya, dianjurkan membaca Allahumma lakas sumtu, ya, kemudian wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, untukmu saya berpuasa, sekarang ada rizki, dengan rizki itu saya akan berbuka. Karena diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, diduga Nabi pernah mengatakan doa itu. Itu ada di kitab Al-Majmu, juz ke-6, halaman 363. Nah, jadi ini yang bicara ini, termasuk Madzhab Hambali, satu lagi. Madzhab Hambali ini dikemukakan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Apa keterangan beliau? Wa yustahabbu ta'jilul iftar wa ta'khirus sahur, dan dianjurkan menyegerakan buka dan mengakhirkan sahur. Wa an yuftira 'ala tamar, kemudian berbuka dengan satu kurma. Wa illam yajid fa'alal ma, kalau enggak menemukan satu kurma maka coba dengan meminum air bening. Ya, wa ayyaqula 'inda fitrihi, dan saat akan berbuka hendaknya dia berdoa, minta. Apa doanya? Allahumma lakas sumtu wa 'ala rizqika aftartu subhanaka wa bihamdik Allahumma taqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, Allahumma lakas sumtu wa ala rizqika aftartu, dan dengan rizki itu aku berbuka. Subhanaka wa bihamdik, subhanak ya Allah, maha suci engkau, wa bihamdik, segala pujian untukmu. Allahumma taqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, mohon terima puasaku ini, terima dariku, engkau pasti mendengar dan mengetahui kadar doa dan kesungguhanku berikhtiar. Tuh bayangkan, pada mazhab ada semua, ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya imam besar mengatakan tidak ada masalah memadukan doa itu. Jadi kalau kita kompromikan, dhahabal dhama'nya baca untuk pembuka, selebihnya minta doa-doa. Mau pakai Allahumma lakas sumtu, silakan. Mau istighfar, silakan. Tidak ada masalah. Nah, jadi jangan sampai salah memahami. Kesalahan paling fatal mengatakan kalau ada yang sahih, kenapa pilih yang dhaif? Nah, itu artinya Anda belum paham ilmu hadis. Karena di ilmu hadis itu, pertama, jangan benturkan antara hadis-hadis yang sahih dengan keutamaan fadilah amal dalam hadis dhaif. Karena tidak semua hadis dhaif itu harus kita tinggalkan. Kalau ada keutamaan amalan, boleh dilakukan. Yang kedua, ini juga salah paham. Karena yang sahih tadi itu dimaknai sebagai doa pembuka, sedangkan yang lainnya adalah pelengkap-pelengkap doa. Jika ingin mengambil, silahkan. Sahabat memiliki doanya. Kemudian tabi'in memiliki doanya. Ulama punya doanya. Kalau Anda punya doa sendiri pun dipersilahkan. Nabi memberikan contoh dasarnya supaya Anda meminta kemudian dengan luas sesuai dengan permintaan Anda. Itulah sebabnya Nabi tidak mencontohkan langsung apa yang harus Anda minta, tapi mencontohkan doa pembukanya supaya Anda nyaman dalam meminta. Kurang lebih demikian. Semoga bisa dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.